Oke, gengs, lu tau gak sih bahwa gue tuh punya remote TV LED, di mana setiap tanggal sekian ya, tiap bulannya itu dia selalu mati di hari itulah pokoknya. Dan itu tuh rutin, kadang ngadat gitu. Terus gue jadi keinget nih, oh iya tentang sandwich generation ya. Lu tau gak sandwich generation tuh apa? Contohnya kayak lu nih, misalkan lo itu ngehidupin atau nafkahin orang tua lo. Di sisi lain juga harus menghadapi lagi, menghidupi keluarga lo sendiri. Contohnya anak dan juga istri atau suami misalkan. Tapi percayalah di zaman sekarang tuh nggak tahu ya banyak labi-labi gitu. Bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan menafkahi istrinya ya. Kalau labi-labi itu dinafkahi sama istrinya. Makanya gue setuju emang gue siapa? Allah mewajibkan laki-laki untuk menafkahi. Jadi diwajibkan. Kenapa kalau nggak diwajibkan? Keenakan, serius. Sesukanya. Karena kan jiwa laki-laki rata-rata kan jiwanya jiwa bebas. Nggak bisa diatur, benar nggak? Nah kalau misalkan nggak bisa diatur, sesukanya dia. Kadang nafkahin, kadang nggak. Suka empot-empotan gitu loh, kayak remote gua kemarin. Kayak remote gua tadi. Kalau cewek enggak, hormonalnya memang karena dia tuh peduli. Kalau udah ada rasa, walaupun nggak diminta, ketika suaminya tidak bisa menafkahi contohnya, atau suaminya nafkahnya kurang, tidak cukup dirasa, tidak cukup gitu ya. Itu tanpa diminta, si cewek ini mikirin gimana caranya biar nambah penghasilan. Oke, walaupun lagi-lagi ya, yang namanya manusia tuh nggak 100%. Artinya ya tetap aja ada cewek-cewek yang nggak mau tahu, ada. Semua aturan Allah pasti baik. Kadang kitanya aja yang belum paham. Oke, kita tahu ya bahwa setiap makhluk gitu ya, setiap makhluk di dunia ini tuh sudah diatur rezekinya. Kita, contohnya sebagai pencari nafkah, kita pun sadar bahwa bisa jadi nih gaji gua bulan ini sebenarnya memang ada rezeki orang tua, ada rezeki anak, ada rezeki pasangan yang dilewatkan melalui kita. Bener nggak? Jadi kita tidak merasa jumawa di situ sebenarnya. Cuman ada masa-masa di mana dia tuh futur ya. Futur tuh kayak apa ya? Futur tuh apa sih? Bahasa Indonesia itu susah gue kalau ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Futur tuh kayak lagi down banget, kayak bener-bener powerless dan tidak berdaya gitu. Udah low bad, tapi tetap dipakai buat ngesosmed, apalagi Instagram. Kan itu menguras daya banget ya. Terus apa sih penyebabnya? Terus gimana caranya untuk menghandle itu semua? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue percaya bahwa lu semua tuh udah pada ngaji tentang nafkah, nafkah infak ya. Jadi sebagian harta yang lu dapat terus lu infakin kepada orang lain, itu hitungannya kan sedekah dan pahalanya Masya Allah ya, berlipat ganda. Dan gue percaya lu selama ini juga udah sering membuktikan bagaimana Allah memudahkan segala urusan lo ketika lo menyedekahkan atau menafkahi keluarga lo. Percayalah, banyak orang, banyak case, banyak kejadian di mana tuh si pencari nafkah atau si breadwinnernya itu pelit sama istrinya, sama anak-anaknya, itu makin seret rezekinya. Tapi dilalah orang-orang yang diseretkan, Orang-orang itu, orang-orang yang dalam kuasanya, misalkan istrinya, itu nggak marah-marah, atau dia sabar, anak-anaknya juga sabar. Itu pasti Allah kasih rezeki dari orang lain, dari jalan yang lain. Ada aja rezekinya. Tiba-tiba orang tuh ngasih, tiba-tiba tuh anaknya dikasih uang, anaknya dikasih fasilitas, misalkan motor lagi, sepeda lah ya. Masa anak-anak udah naik mobil. Nah, itu banyak kejadian yang gue tahu dengan mata kepala gue sendiri. Jadi ketika si suami ini pelit, dia juga makin seret, tapi di sisi lain anak istrinya itu dapat rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Karena apa? Karena memang jatahnya. Pesannya adalah jangan pelit. Dan lucunya, yang mereka utamakan adalah sedekah ke orang lain yang nggak dikenal terlebih dahulu. Dan dia membiarkan orang-orang yang dalam kuasanya itu kekurangan. Salah.
Coba lagi deh, digali lagi. Ada banyak kok ayat-ayat dan hadis-hadis yang bilang bahwa utamain keluarga lo dulu. Kalau keluarga lo dulu udah cukup, bukan sampai mewah ya, tapi sampai cukup, baru sedekahkan ke yang lain, yang lain gitu. Coba deh kalau misalkan dimulai dari membahagiakan orang terdekat dulu. Oke lah, mungkin saya diperankan untuk menjadi jalan nafkah atau jalan rezeki bagi keluarga gue gitu misalkan. Buat kalian nih, sandwich generation. Sebenarnya yang membuat lo berat itu bukan masalah lu ngasih uangnya, itu nggak masalah ngasih uangnya, lu nggak pelit-pelit amat kok gitu kan. Yang bikin lo berat adalah hati lo. Contohnya, istri lo, atau misalkan orang tua lo, atau misalkan anak lo kadang mau minta di luar batas kemampuan lo. Ngerti nggak? Di luar standar hidup lo. Misalkan lo biasa makan nasi pecel misalkan, atau nasi sama telur gitu, itu udah cukup buat lo. Dilalah nih, mungkin keluarga lo atau mungkin pasangan lo atau anak-anak lo itu biasa makannya steak. Nah di situ yang mulai menjadi berat. Kadang-kadang mereka juga menuntut, aduh sekali-kali dong senang-senang bla 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 bla, padahal lu mungkin lagi ngirit ya. Jadi kayak seolah-olah lo tuh berusaha untuk menambal lubang-lubang yang ada di perahu-perahu yang udah bolong-bolong itu biar perahu lo tuh nggak tenggelam, ya kan? Lo mungkin ada rencana, oh nanti gue nabung, gue bakal beli tanah, gue bakal beli rumah, bla 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 bla, gitu kan? Sementara orang-orang yang ada di circle lo itu, yang ada dalam kuasa lo itu, asik kuasa. Orang-orang yang ada di nafkah lo itu kayak seolah-olah nggak mau tahu bahwa lu lagi berhemat. Contoh case-nya. Lu merasa tidak dimengerti, merasa berjuang sendirian. Sebenarnya dulu juga Rasulullah pernah mengalami hal semacam itu ya, di mana istri-istri beliau itu meminta tambahan jatah untuk rumah tangga, ya. Karena kan just for your information, Rasulullah itu sebenarnya kaya, tapi beliau itu mendidik keluarganya zuhud. Zuhud tuh kayak sekedar cukup, bahkan mungkin kalau menurut kita itu kurang gitu. Menurut kita kan orang biasa ya. Biar tidak terikat dengan dunia. Sekali kamu kelebihan dosis nih, itu pasti kamu kecanduan sama dunia. Jadi kadang-kadang memang zuhud itu membuat kita tuh tidak kecanduan dengan dunia. Dan Rasulullah itu pengen mendidik semua yang ada dalam keluarganya itu seperti itu. Qadarullah, orang nggak bisa langsung memahami sisi itu ya. Jadi istri-istri beliau itu minta tambahan jatah secara harta lah. Dan Rasulullah mendiamkan mereka selama 30 hari. 30 hari atau 29 ya? 29 hari. Pokoknya sebulan lah. Dan turunlah ayat. Intinya tuh istri-istri itu dikasih pilihan. Ya oke, mereka bakal dikasih harta yang mereka mau, tapi tidak lagi menjadi istri Rasulullah. Akan diceraikan secara baik-baik. Atau di sisi lain, mereka bersedia tetap membersamai Rasulullah dengan konsekuensinya, ya seperti itu, hidup pas-pasan saja. Beliau mengambil waktu jeda untuk beliau berpikir, meminta petunjuk sama Allah, dan beliau juga memberi waktu kepada istri-istri beliau untuk berpikir, apakah benar ini yang lo inginkan atau memang mereka menginginkan bersama Rasul dan nanti bersatu lagi bersama Rasul di surganya Allah. Itu sih. Jadi di situ gue belajar nih. Oh, sebenarnya yang membuat berat itu bukan masalah hartanya, bukan masalah dunianya, bukan masalah lo ngasih duit ke orang-orang di sekeliling lo. Tapi kadang-kadang melihat sikap mereka yang tidak sesuai dengan harapan lo, tidak sesuai dengan standar lo, itu yang bikin lo berat. Dan belajar dari case-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita datang ke Allah. Jangan langsung mengucap sesuatu, harus diem dulu. Jangan kebawa emosi lah intinya gitu. Cari waktu sendiri, cari waktu untuk merenung, minta tolong ke Allah agar diringankan hati lo, biar ketika ringan menjalani aktivitas sehari-hari bekerja, mencari nafkah itu menjadi mudah. Setiap nafkah itu hitungannya sedekah, bener gak? Hitungannya sedekah loh itu. Dan kamu tahu kan, pahala sedekah itu gede banget. Bahkan mayat pun ketika mereka bisa dikembalikan lagi ke dunia, mereka tuh ingin bersedekah. Ketika ikhlas, pahalanya sangat besar. Dan setan tidak mau kita mendapatkan pahala itu. Setan tidak mau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Walaupun mungkin gak 100% kita sama ya perasaannya. Kan gue gak pernah tahu berada di posisi lo juga gak pernah berada di posisi gue. Cuman gue sama-sama paham bahwa itu tuh berat. Yang lo rasa berat itu tidak memaksa lo untuk beranjak, untuk bangun malam, untuk berdoa, untuk mencari Allah. Berarti gak seberat itu aslinya.
Ya kayak anak kecil lagi ngeluh aja kayak, "Mah, ini lo berat," padahal sebenarnya nggak berat. Kalau itu sangat berat buat lo, pasti tubuh lo, spirit lo atau roh lo, jiwa lo itu menuntun kamu, memaksa kamu untuk bangun malam, untuk sholat. Itu yang jadi pembela kita itu bukan orang lain, bukan siapa-siapa kecuali Allah. Langsung Allah sendiri yang akan membela kita. Jadi kalau lagi ngerasa berat, ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika itu masih berat juga, sholatlah, dan setelah sholat baca doa Rasulullah SAW setelah dilempari batu oleh penduduk Taif. Gue sering mencoba ketika gue merasa terjepit sekali, ya kan? Kan lu juga merasa terjepit nih, kayak misalkan gini, lu pengen kabur tapi nggak bisa, ya kan? Lu pengen kejam tapi lu nggak tega, ya nggak sih? Nanti siapa yang akan nafkahi mereka, benar nggak? Di saat itulah doa tersebut benar-benar, Masya Allah. Benar-benar yang, aduh nggak bisa diterangin dengan kata-kata lah. Pokoknya kayak beban itu tuh kita serahin semua ke Allah, ya kan? Beban hidup itu kan berat karena kita pikul sendiri. Kalau misalkan kita nggak mikul, kita serahin semua ke Allah, insya Allah enteng apapun itu. So, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.